Sebagai orang Minang, tentunya tidak ada yang tidak suka dengan lagu Minang. Zaman sekarang hampir semua kalangan menyukai lagu Minang. Biasanya lagu Minang didengarkan di berbagai momen, apakah ketika dalam perjalanan jauh, ketika beraktivitas sehari-hari, atau dalam acara tertentu, seperti acara resepsi pernikahan atau acara besar lainnya. Nah, tapi tahukah teman, ternyata tidak hanya orang Minang saja yang suka mendengarkan lagu Minang. Banyak orang yang bukan berdarah Minang juga suka mendengarkan lagu Minang, mulai dari kalangan biasa sampai artis ternama. Bahkan di antara mereka juga ada yang suka menyanyikan lagu Minang. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang penyanyi atau artis ternama yang pernah menyanyikan lagu Minang. Siapa saja ke mereka? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Namun seperti biasa, sebelum kita tonton videonya sampai habis, kita mohon support dari teman semua ya dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, silakan share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat atau Minangkabau akan semakin luas lagi. Dan selamat datang di akun channel Kreatif Hamdi. Tujuh penyanyi atau artis ternama yang pernah menyanyikan lagu Minang. 1. Iyeth Bustami. Iyeth Bustami lahir dengan nama Sri Barat di Bengkalis pada tanggal 24 Agustus 1973. Adalah seorang penyanyi Melayu dan dangdut berkebangsaan Indonesia, dan salah satu artis yang bercakap menggunakan logat Melayu asli Riau, dan salah satu artis yang mempunyai ciri khas dalam berhijab. Ia pernah menjadi penyanyi dangdut wanita terbaik versi Anugerah Dangdut TPI pada tahun 2003. Ia telah lama mendedikasikan dirinya dunia musik. Dari Riau, ia telah terkenal dengan suara khas cengkok Melayu yang dimilikinya. Pada tahun 1989, Iyeth pindah ke Jakarta dan melanjutkan perjalanan di dunia musik dengan mulai bekerja di bawah perusahaan rekaman dan menerbitkan beberapa album dangdut dan Melayu. Nama Iyeth semakin terkenal sejak menyanyikan lagu Laksamana Raja di Laut pada tahun 2003 di album Zapindut. Dan sejak saat itulah Iyeth Bustami dijuluki sebagai Ratu Dangdut Melayu Indonesia. Di beberapa kesempatan baik live di TV ataupun off-air, Iyeth Bustami ternyata juga sering menyanyikan lagu Minang. Dan salah satu lagu Minang yang sering dinyanyikannya adalah lagu Minang yang berjudul Malereang Tabiang. Nah, pada acara pembukaan Festival Bahari Mandeh di Cocok Tarusan pada tanggal 4 Mei 2017, dengan suara yang sudah terbiasa menyanyikan lagu Melayu, sudah pasti tidak diragukan lagi kemampuan Iyeth Bustami menyanyikan lagu Minang. 2. 10-5, Ayam dan Lape. 10-5 adalah grup musik asal Indonesia yang mulai mengeluarkan album rekaman pada tahun 2004. Awalnya 10-5 digawangi oleh Email pada vokal, Didit pada gitar, Robin pada gitar, Arif pada bass, dan Poltak pada drum. Nama 10-5 mereka dapat karena personelnya sepakat tiap Sabtu jam 10 sampai jam 5 sore adalah jadwal latihan ngebandnya. Awalnya pada tahun 1998 di Perth, Western Australia, Arif dan Robin yang saat itu kuliah iseng-iseng untuk bermain musik. Mereka lalu mulai mencari teman tambahan dan akhirnya mengajak Poltak dan Lea, juga teman kuliahnya di Perth, bergabung dalam satu band. Meski awalnya mereka berasal dari aliran musik berbeda, tetapi mereka sepakat untuk bermain di ranah pop. Dengan sedikit sentuhan jazz, mereka mulai berkarir secara profesional setelah menjadi pemenang band di Radio Mustang Jakarta pada tahun 2003 dan mulai debut sebagai band profesional tahun 2004 setelah direkrut oleh Explosive Record dan merilis album yang diberi titel I Will Fly pada tanggal 16 April 2004. Tak butuh waktu lama, pada tanggal 1 September 2004, 10-5 menerima Golden Award setelah berhasil menjual lebih dari 75.000 kaset dan 17.000 CD. Di akhir tahun 2004, 10-5 mendapatkan penghargaan AMI Award sebagai artis pendatang baru terbaik dan lagu berbahasa asing terbaik di judul lagu I Will Fly. Pada tahun 2013, 10-5 kembali meluncurkan album daerah dengan judul Zamrud Katulistiwa. Nah, pada album tersebut, 10-5 juga berhasil menyanyikan lagu Minang yang berjudul Ayam dan Lape. Dinyanyikan dengan sentuhan musik khas band 10-5, lagu Ayam dan Lape terdengar sangat keren sekali. Tiga, Andre Taulany Usah Diratoi. Andre Taulany yang sekarang lebih dikenal sebagai pelawak, namun sebenarnya dia adalah seorang aktor, musikus, pelawak, dan presenter Indonesia, keturunan Ambon, Maluku, dan Batak, Sumatera Utara.
Ia merupakan mantan vokalis grup musik pop Indonesia yaitu Stinky, sebuah band yang sempat naik daun pada tahun 90-an. Andre akhirnya keluar dari grup band Stinky yang sudah membesarkan namanya dan mencoba untuk bersolo karir. Selain bernyanyi dan bermusik, putra pasangan Robby Haumahu dan Rasida Hanum Hasibuan ini juga menjajahi dunia akting dengan bermain di beberapa judul film. Di antaranya Kiamat Sudah Dekat pada tahun 2003 dan Cerita Cinta pada tahun 2001. Dan sekarang Andre Taulany juga sibuk dengan acara komedi di beberapa stasiun televisi swasta. Pada tanggal 17 Desember 2005, Andre akhirnya menambatkan hatinya pada wanita keturunan Minang yaitu Rin Wartia Trigina atau yang sering dipanggil Erin. Nah, karena mungkin beristrikan orang Minang, Andre bisa dengan fasih menyanyikan lagu Minang. Terbukti pada acara salah satu televisi swasta, pada acara tersebut, waktu itu memang bertemakan Minangkabau. Andre sangat fasih menyanyikan lagu Minang yang berjudul Usah Diratoi. Anak orang si kubangku tiap ika balik hari sanjo memakai baju. 4. Nikita Willy, Minangkabau. Siapa yang gak kenal dengan artis yang satu ini? Ya, dia adalah Nikita Willy. Perempuan dengan julukan Ratu Sinetron ini telah mewarawiri di industri hiburan tanah air sejak tahun 2000. Namanya kian mencuat sejak menjadi pemeran dalam berbagai sinetron tersohor. Nikita Willy lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1994. Adalah artis, penyanyi, model, dan presenter. Nikita mulai berkarir di dunia hiburan di Indonesia sebagai bintang tamu di sinetron Jin dan Jun saat usianya masih 6 tahun. Ia mulai dikenal publik ketika berperan dalam sinetron Romanticisan bersama Evan Sanders. Selain itu, dia juga mulai merambah ke dunia menyanyi. Nah, tokoh teman Nikita Willy juga berdarah Minang loh. Pada saat pernikahannya aja, Nikita Willy ikut menyanyikan lagu Minang bersama El Kasim. Dengan mengenakan pakaian adat khas Minangkabau dari Kota Padang, Nikita cukup berhasil menyanyikan lagu Minang yang berjudul Minangkabau bersama El Kasim. 5. Siti Nurhalizah. Datin Sri Siti Nurhalizah binti Tarudin atau Siti Nurhalizah merupakan penyanyi kelahiran Kampung Awah Temerloh, Pahang, Malaysia pada tanggal 11 Januari 1979 lalu. Istri dari Datuk Sri Khalid ini merupakan putri dari pasangan Tarudin Ismail dan Salman Bahcik. Nah, tahu teman, meski kini sukses menjadi seorang diva, siapa sangka bahwa dulunya Siti Nurhalizah justru bercita-cita sebagai seorang polwan, mengikuti jejak ayahnya yang saat itu berprofesi sebagai polisi. Namun karena sejak kecil ia sudah kerap mengikuti kompetisi menyanyi, maka ia tak heran jika di kemudian hari Siti Nurhalizah memutuskan untuk mendalami kemampuan tarik suaranya. Walaupun bukan berasal dari Minang, namun ternyata Siti Nurhalizah pernah menyanyikan lagu Minang pada acara televisi yang ada di Malaysia. Pada acara tersebut, Siti Nurhalizah menyanyikan lagu Minang yang berjudul Bapisah Bukan Nyoba Carai, sebuah lagu yang dulu pernah dipopulerkan oleh El Kasim pada tahun 2000. Dengan suara emasnya, Siti Nurhalizah sukses menyanyikan lagu Minang. Bapisah bukan nyoba cara, ku salah adik manangi jua. 6. Tulus, Mudi Arau. Kita patut berbangga loh teman, karena penyanyi Indonesia ini adalah orang Minang asli. Muhammad Tulus Rusdi yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 20 Agustus 1987. Tulus adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu. Ia menamatkan studinya di Universitas Katolik Parahyangan, Kota Bandung. Tulus merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dalam keluarga yang berasal dari Minangkabau, yaitu Kota Bukit Tinggi. Ayahnya bekerja sebagai kontraktor, sedangkan ibunya berjualan kaset musik. Nah, tokoh teman, ia mulai bernyanyi di depan kelas pada saat duduk di bangku kelas 5 SD. Ia mendapat kepercayaan diri untuk bernyanyi setelah dipaksa oleh guru keseniannya. Nur, sang guru yang menyadari bakat Tulus, memberikan dorongan untuk menjadi penyanyi. Dan saat duduk di bangku kelas 2 SMP, ia menyaksikan konser Kisah di Padang yang diiringi aransemen musik Erwin Gutawa. Nah, pengalaman itulah yang membuat ia menyadari kecintanya pada musik. Beranjak dewasa, Tulus mulai dikenal ketika ia sering bernyanyi di acara komunitas klub jazz dan beberapa kampus di Kota Bandung.
Semasa kuliahnya, ia pernah bergabung dalam sebuah band. Album perdana Tulus yang berjudul Tulus diproduseri oleh Ari Aru Renaldi dan didistribusikan oleh Demarjos, dirilis oleh perusahaan rekamannya sendiri yaitu Tulus Co. Pada tanggal 28 September 2011, berperan sebagai komposer sekaligus co-produser album tersebut. Kakak kandung Tulus, Ridi Muktamar, bertindak sebagai produser eksekutif. Lagu-lagu seperti Sewindu, Teman Hidup, Kisah Sebentar, Tua Nona Kesepian, dan Jatuh Cinta merajai tanggal lagu di sejumlah radio di Indonesia. Dan sejak saat itulah Tulus mulai dikenal sebagai penyanyi ternama Indonesia. Walaupun sudah menjadi penyanyi Indonesia papan atas, Tulus tak lupa dengan asal kampung halamannya. Nah, di sebuah konser Tulus pada tahun 2019, Tulus menyanyikan beberapa lagu Minang seperti Babendi, Mudi Arau, dan Tak Tontok. Dan diiringi musik orkestra, lagu Minang yang dinyanyikan Tulus terdengar sangat indah. Nah, pada waktu itu siapakah di antara teman yang hadir pada konser tersebut? Tujuh, Judika, Pulanglah Uda. Judika Nalon Abadi Sihotang atau yang biasa dipanggil Judika, pastinya teman sudah pada tahu ya penyanyi yang satu ini. Adalah seorang aktor, penyanyi, dan model berkebangsaan Indonesia yang meraih runner-up Indonesian Idol yang kedua. Sekedar informasi juga yang teman, bakat bernyanyi sudah tampak sejak Judika duduk di bangku sekolah dasar Impres di Brastagi. Ia mulai menjajal kemampuannya lewat bahana suara pelajar dan keluar sebagai juara pertama untuk tingkat Sumatera Utara dan cukup puas di posisi ketiga untuk tingkat nasional. Selain bersolo karir, pada tahun 2011 Judika menjajal kemampuan menjajal sebagai anak band dengan menjadi vokalis Mahadewa, sebuah band yang digawangi oleh Ahmad Dhani. Nah, tokoh teman, Judika sering menyanyikan lagu Minang di berbagai acara. Dan Judika begitu sangat fasih menyanyikan lagu Minang. Yang terakhir ketika Judika diundang ke salah satu pernikahan yang ada di kota Solok. Judika kembali menyanyikan lagu Minang pada acara pernikahan tersebut. Pada kesempatan itu Judika bernyanyi bersama Il Kasim. Di video yang diupload oleh channel YouTube Sari Musik, Judika sangat sukses menyanyikan lagu Minang yang berjudul Pulanglah Uda atau Pulanglah Adia. Nah, itu dia teman, penyanyi atau artis ternama yang sempat menyanyikan lagu Minang. Gimana pendapat teman? Dan menurut teman, mana yang paling bagus? Tulis di kolom komentar ya. Dan sudah sepatutnya kita berbangga dengan semakin banyak lagu-lagu Minang dikenal oleh banyak orang. Mari bersama kita dukung lagu-lagu Minang agar musik Minang semakin maju lagi. Sebelum kita close videonya, seperti biasa kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk like serta komennya. Dan jika video ini menurut teman bermanfaat, silahkan share ke sosial media yang teman punya agar channel ini bisa berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat atau Minangkabau akan semakin luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye bye.